Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيتها الأمهات والأخوات ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan yang besar kepada kita semua, karena kita sekarang ini secara tidak sadar, ibu-ibu sekalian, kita di bulan yang mulia, di bulan Dzulqa'dah, yang mana kaum muslimin sekarang ini sebagian di antara mereka ada yang menunggu visa karena mau berangkat haji. Ada sebagian yang lain sudah berangkat di Makkah ataupun di Madinah untuk menyiapkan diri mereka menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya bulan ini bukan hanya milik orang-orang yang beribadah haji, akan tetapi bulan Dzulqa'dah ini juga milik semua kaum muslimin, sehingga orang-orang yang beramal di bulan Dzulqa'dah ini akan dihitung sebagai amal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana amal-amal yang baik, amal-amal saleh itu lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Maka ayo kita ibu sekalian senantiasa memperbaiki niat kita, khususnya ketika menuntut ilmu ini, agar amalan kita ini betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa melebur semua kesalahan-kesalahan kita dari kita balik, mulai dari kita balik sampai kita nanti sudah mungkin tidak mampu lagi beribadah secara sempurna untuk melaksanakan kewajiban kita
sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yaitu tentang akhlak dan perilaku Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita bicara akhlak, kadang-kadang yang terbesit di benak kita, khususnya Nabi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu yang kita lihat. Padahal ada sosok Nabi yang juga merupakan suri teladan kita dan harus kita jadikan sebagai suri teladan karena dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai suri teladan. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi Ibrahim juga merupakan suri teladan kita. Ya. Dan Ibrahim alaihissalam itu juga diakui oleh umat-umat sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang umat Nasrani, ketika ditanya agama kamu itu agama apa? Maka dia akan jawab, agama kami adalah agama millah Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang orang Kristen pun ngomong ketika diajak bicara, agama kami mengikuti agamanya Abraham. Ya, kemudian Yahudi demikian juga, dia mengatakan agama kami adalah agama tauhid yang tidak menyembah kepada berhala, tidak menyembah kepada manusia. Agama kami mengikuti agamanya Abraham. Ya. Maka ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada malaikat bahwasanya dia akan mengutus khalifah di atas muka bumi ini. Ya, yang mana khalifah itulah nanti yang akan menjelaskan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, inni ja'ilun fil ardi khalifatan minni. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah atau pengganti bagiku
ya, yang menyampaikan wahyu dariku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyalurkan hukum di antara makhlukku, akan memberitahukan tentang hukum-hukum syariat Islam, hukum-hukum syariat, ya, syariat Islam, karena agama Ibrahim alaihissalam adalah Islam. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Maka jawab Ibrahim, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Ibrahim diberitahu aslim, masuklah Islam kamu, ya, atau berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala kamu. Maka jawab Ibrahim, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Maka aku, ya, menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur alam semesta ini. Ya. Kemudian termasuk khalifah itu, ya, yakhlufuni fil hukmi baina khalqi wa inna dzalikal khalifah huwa Adam wa man qama maqamahu fi ta'atillah wal hukmi bil adli baina khalqih. Termasuk khalifah itu adalah Adam alaihissalam. Jadi Adam alaihissalam juga termasuk khalifah karena berusaha menjelaskan tentang syariat kepada putra-putrinya. Ya, termasuk syariat yang Allah berikan kepada Adam dan disampaikan oleh Adam kepada putra-putrinya, yaitu untuk menikah. Menikahi tapi dengan nikah silang, karena anaknya dulu cuman Adam, ya, anaknya cuman Qabil dan Habil dan beserta kembarannya. Maka Adam alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar menikahkan, ya, putra-putrinya, yaitu dengan bersilang. Qabil dengan kembarannya Habil dan Habil dengan kembarannya Qabil. Seperti itu. Itu syariat. Awal pertama syariat Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Ya, makanya manusia termasuk Adam alaihissalam itu adalah khalifah di muka bumi ini. Ya. Kemudian, dan siapapun yang sama derajatnya, termasuk khalifah itu adalah Adam, dan siapapun yang sama derajatnya dengan dia dalam rangka taat kepada Allah dan berhukum secara adil antara makhluknya. Jadi, ya, siapapun, ya, yang derajatnya sama seperti Adam, ya, tujuannya adalah agar menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala secara adil dan berhukum secara adil, karena hukum Allah itu paling adil. Ya, yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Hukum Allah itu paling adil. Ya. Dan dalam rangka manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang taat pasti tidak akan berhukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang taat kepada Allah, ya, pasti dia akan mendahulukan hukum Allah Subhanahu wa taala daripada hukum-hukum yang lainnya. Jadi kembali lagi di sini Bu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau berbicara dengan malaikat, memberitahu kepada malaikat bahwasanya dia akan menciptakan makhluk di muka bumi, yaitu menciptakan khalifah yang bisa mengatur. Maksudnya khalifah itu, ya, bisa menyampaikan risalah ilahi, risalah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, dan tidak berbuat zalim, dan menjadikan risalah itu sebagai undang-undang, ya, dan mendakwahkan manusia, atau manusia itu mendakwahi manusia agar mereka itu taat kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang melakukan kerusakan di muka bumi,
dan mengalirkan darah. Ya, jadi suka pembunuhan. Memang benar. Ya. Ada Allah SWT menciptakan Adam yang pertama kali, ya. Yang membuat kerusakan pertama adalah Adam dan Hawa, tapi dia bertobat. Rabbana zalamna, akhirnya dia mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya oleh Allah SWT, ya. Adapun anaknya yaitu Qabil tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qabil ini dijadikan orang yang melakukan pertama kali melakukan kemaksiatan berupa membunuh saudaranya sendiri karena hasad. Ya, ini kerusakan, yaitu dengan membunuh, mengalirkan darah. Kenapa tahu malaikat? Karena manusia nanti khalifah di muka bumi itu didasari dengan hawa nafsu, diberi hawa nafsu. Ya, diberi hawa nafsu. Malaikat tahu nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan kemaksiatan besar, yaitu dengan penumpahan darah. Kemudian malaikat mengatakan, ya, memberitahu, ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku ini, kau tidak cukup dengan aku saja ya Allah. Aku yang selalu mensucikan kamu, selalu memuji kamu, dan selalu memuliakan kamu setiap saat. Ya, cukup aku saja, nggak perlu engkau menciptakan makhluk di muka bumi. Yang mana nanti makhluk itu akan membuat kerusakan. Yang mana makhluk itu nanti akan membuat pertumpahan darah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, inni, sungguhnya aku, a'lamu, maha mengetahui, ma la ta'lamun, terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku lebih tahu dan engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk khalifah di muka bumi ini yang menjelaskan tentang syariat Allah, yang menjelaskan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang cara beribadah, yang menjelaskan tentang amal-amal saleh adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diakui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengakui, ya, diakui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semua agama samawi, mereka mengaku bahwasanya mereka itu mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam, mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Tapi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah pengakuan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan itu diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali setelah mengikuti syariatnya Ibrahim alaihissalam. Ya, banyak yang mengaku ibu sekalian, ya, banyak yang mengaku bahwasannya Ibrahim adalah nabi kami, panutan kami. Ternyata dia itu tidak mengikuti Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Islam jelas, ya, Islam jelas mengakui keistimewaan Ibrahim alaihissalam. Termasuk pengakuan Islam terhadap Ibrahim alaihissalam adalah dengan firman Allah SWT. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ibrahim adalah kekasih Allah. Sebagaimana Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah. Ya, Allah berfirman, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Ibrahim alaihissalam diakui dalam Islam, diakui juga oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika kita bersolawat, tidak cukup dengan solawat Nabi SAW saja, tapi solawat juga kepada Ibrahim alaihissalam. Sebagai bentuk solawat yang sempurna adalah dengan bersolawat dengan Ibrahim alaihissalam, mendoakan Ibrahim alaihissalam, yang disebut di dalam hadis itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lihat ini bagaimana Islam itu memuliakan, bukan cuman omon-omon saja. Ya, bukan cuman ngomong saja. Kalau agama sebelah mereka mengatakan kami adalah agama Abraham, agama kami mengikuti agamanya Ibrahim. Ya, mereka mengatakan Abraham. Tapi mana buktinya? Sudah contohnya saja ibu sekalian, sunatlah. Itu sunnahnya Ibrahim. Mana ada mereka yang sunat? Mana mereka mengakui bahwasanya sunat itu adalah sunnah? Ya, maka betul yang dikatakan pepatah Arab, kullun yadda'i annahu habibul Laila. Setiap orang ngakui ya bahwasanya dia itu adalah kekasihnya Laila. Aku ini kekasihnya, aku ini kekasihnya. Tapi Laila langsung menolaknya. Mana buktinya kamu itu mencintai aku? Aku melakukan ini, engkau tidak mengikuti aku. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan sangat takluk kepada kekasihnya. Ya, umpama kekasihnya ngomong, kamu jangan rokok, aku dah pergi aja nggak mau. Jadi kekasih kamu, aku nggak mau nikah dengan kamu kalau kamu kayak seperti itu. Seperti itu. Ya, aku kesukaanku ini pasti dia akan diikuti. Sukaan kamu apa? Sama mama ya. Suka aku buah. Ya. Buah naga, kasih buah naga langsung. Mau buah naga, mau buah apa lagi, asalkan kamu suka, aku akan kasih kamu. Seperti itu. Tapi ini banyak yang mengaku-ngaku bahwasanya dirinya itu adalah pengikut Abraham, tapi ternyata ya tidak ada bukti-bukti bahwasanya dia itu mencintai Ibrahim alaihissalam. Tidak ada bukti-bukti yang jelas bahwasanya dia itu mengikuti Ibrahim alaihissalam. Karena ya di akhir zaman ini juga banyak orang-orang yang mengaku, ibu sekalian, mengaku-ngaku bahwasanya dirinya itu adalah paling mendekati ahlus sunnah wal jamaah. Seumpama nih, ini contoh saja. Aku paling ahlus sunnah nih, kita ini paling ahlus sunnah. Ya. Ya. Jadi ngaku-ngaku ahlus sunnah. Ternyata lihat orang ini mengamalkan sunnah, contohnya pakai jenggot sewotnya luar biasa. Ya. Orang yang berusaha mengamalkan sunnah yang gampang dan itu pasti diakui akan kesunahannya, menyamakan orang yang mengamalkan sunnah itu dengan hewan. Samakan dengan ya. Dia samakan dengan hewan, ya jenggotan itu sama kayak mbek. Ya. Na'udzubillah. Kemudian orang-orang yang berusaha mendidik istrinya untuk mengamalkan sunnah, menutup aurat, ya, memakai pakaian yang longgar, yang syar'i, dianggap itu adalah kuno atau tidak Islam yang tidak wajar, ya, atau teroris mungkin, ya. Jadi itu biasanya teroris tuh gitu tuh, pakaiannya kayak gitu tuh, perempuan-perempuan yang teroris tuh seperti itu dan seterusnya. Na'udzubillah. Tapi mereka mengaku kamilah ahlus sunnah, katanya bu sekalian, paling ahlus sunnah. Ternyata terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya ini sudah disepakati akan kesunahannya, ya, bahkan wajib, mereka seakan-akan menolaknya, ya, menolaknya. Na'udzubillah. Ada orang yang bercadar, apalagi orang pakai cadar, ya, na'udzubillah, ya. Orang yang bercadar lebih tidak suka lagi. Ini ada kisah nih, ya, di kejadian di Jawa Timur. Ya, ibu-ibunya itu cerita, subhanallah Ustadz, ya,
Saya itu di kampung tuh sendiri, ya. Alhamdulillah kami itu ya awalnya belum kenal sunnah, tapi anak kami itu maunya itu sekolah di pondok-pondok sunnah, di pondok pesantren sunnah. Akhirnya kami itu berubah dari putri-putri kami yang setelah kami sekolahkan di sana ternyata pulang pakai cadar, Ustaz. Gitu. Saya tidak tahu ternyata pulang pakai cadar semua. Akhirnya kami juga ini karena ini ada motivasi dari putri kami tidak paham bahwasanya itu yang benar. Dimotivasi oleh putri-putri kami untuk memakai cadar. Ya. Akhirnya kami pakai cadar, berusaha dikasih tahu dalilnya. Kami tidak tahu bahwasanya ini aliran apa atau aliran apa, nggak tahu. Yang penting mengamalkan sunnah, dikasih tahu ini dalilnya, dan kami diberi tahu tentang cuplikan-cuplikan video tentang sunnahnya ini. Kami semakin cinta dengan sunnah. Ya, kami semakin cinta dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya karena semakin banyak orang yang mencibir kami ketika kami beli bawang, ketika kami di pasar, ya, cadar saya itu ditarik, Ustaz. Cadar saya itu ditarik dan itu ditertawakan orang, Ustaz. Ya, cadar saya ditarik, kemudian itu lepas cadar saya dan ditertawakan banyak orang. Saya marah dan luar biasa sampai saya menangis. Ya. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang gembor-gemborkan bahwasanya dialah yang paling ahlu sunnah, Ustaz. Subhanallah, Bapak sekalian. Ya. Dan saya sendiri ini melihat ada kajian itu, ternyata madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan madhab-madhab yang lain itu mewajibkan cadar, Ustaz. Walaupun para asatidzah ternyata saya lihat mereka berbeda-beda pandangan. Dan kebanyakan mereka mengatakan bahwasannya cadar itu hukumnya sunnah. Jadi sampai seperti itu, Ibu sekalian. Paling mengaku ahlussunnah tapi ternyata sunnahnya jauh. Sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku pengikutnya Ibrahim, tapi dicek tuh sunat gak? Gak sunat. Kamu bukan pengikutnya Ibrahim. Ya. Apalagi mengatakan bahwasannya sunat itu tidak sunnah, tidak harus diikuti. Nah, itu biasaan mereka. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka itu merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan mereka. Makanya mereka, ya, itu adalah kelompok yang dijadikan keturunan mereka dulu atau leluhur mereka itu dijadikan sebagai babi. Diganti babi karena mereka apa? Selalu melanggar perintah Allah SWT, mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Banyak yang ngaku-ngaku seperti itu, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Kamilah agama pengikut Allah. Kamilah agama yang diridhoi Allah. Yahudi dan Nasrani lah nanti yang hanya masuk surga. Itu. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya nanti Ibrahim pun mengatakan bahwasannya Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani, bukan. Tapi Ibrahim itu yang membawa agama yang hanif. Agama yang suci, bersih dari kesyirikan, suci dari menyembah berhala dan menyembah kepada manusia. Nah, itu Ibu sekalian, ini juga harus dipahami ini. Biasanya banyak yang mengaku kami pengikut Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika doa dengan cara apa? Dengan cara tadarru'an wa khufyah. Dengan cara yang penuh dengan khidmat ketika mendoakan Nabi SAW. Dengan rasa takut. Kemudian dengan tadarru', dengan merendah di hadapan Allah SWT. Ini mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan jingkrak-jingkrak. Dengan musik.
joget, campur laki-laki perempuan. Apakah seperti itu ahlu sunnah? Apakah seperti itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti itu umat Muhammad. Mendoakan seperti itu, maka pengakuan mereka adalah pengakuan belaka. Nanti Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari mereka. Sama seperti halnya Yahudi dan Nasrani. Mengaku kami yang paling ini, yang paling ini, yang paling ini. Tapi mereka ya nanti para nabi, termasuk Ibrahim alaihissalam, akan berlepas diri dari mereka. Musa, Isa berlepas diri dari mereka. Mereka mengaku saja, aku jadi ini, aku jadi ini. Bisa saja setiap orang. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kullun yadda'i annahu habibul laila. Semua orang, oh dia kekasihku, dia itu seperti ini, seperti ini. Tapi ketika ketemu, mana kau kekasih? Gitu. Kasihku kok kayak gitu. Bentukmu aja lo ngaku tuh, ngaca kamu. Gitu. Aku emangnya suka seperti kamu itu. Ya, seperti itu nanti. Ngaca kamu. Mungkin nggak dilirik. Alah, itu siapa itu ngomong-ngomong seperti itu. Nggak dilirik nanti. Seperti halnya Yahudi dan Nasrani nggak dilirik. Ya, kenapa? Tidak ada pembuktian. Karena cinta itu butuh apa, Bu? Cinta itu butuh bukti. Tanda cinta itu apa? Harus dibuktikan. Ya, tanda cinta itu ya harus dibuktikan. Seperti itu. Kemudian, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah puji. Nah ini, berarti kalau Islam itu, kalau mengaku bahwasannya Ibrahim itu adalah ya bapaknya para nabi dan Islam itu mengikuti millahnya Ibrahim, itu bisa, itu masuk akal. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah memuji bahwasannya dia adalah pemimpin. Ibrahim alaihissalam pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 122, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Ya, kita lihat artinya, Bu sekalian. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Ya, imam itu berarti diikuti. Ada ibu-ibu, ada perempuan, aku cari imam yang siap membimbingku dan mengarahkanku. Setelah dapat imam, ya, imamnya malah disetir. Seumpama imamnya disetir, kamu nggak boleh gini-gini. Pokoknya apa, keuangan kamu harus ngikutin aku. Nah ini bukan cari imam, ini malah ini menghinakan imam kalau seperti ini. Ya, karena imam itu diikuti, dia akan sam'an wa ta'atan, itu imam. Ya, kalau punya imam seperti itu. Ya, dikit-dikit saya mau cari imam, tapi imamnya nggak dihormati. Nah ini durhaka kepada imam, berani kepada imam, bahaya. Ya, Ibrahim adalah imam yang diikuti. Makanya imam, Bu, kalau sholat tuh imam nih sekarang nih. Kalau sholat nggak boleh mendahului imam, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, karena adanya imam itu untuk diikuti. Ya, saya bagaimana imam? Ya gitu, kalau perempuan harusnya imamnya seperti apa? Imamnya ya baik, apa imamnya mengarahkan ke sini, saya ngikutin, karena imam itulah yang jadi pedoman gitu. Tapi ya imam kalau nggak benar nyuruh yang buruk ya jangan diikutin. Ya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Khaliq. Enggak ada. Enggak boleh. Ya, jadi kalau ini imamnya enggak benar, sama saja imamnya salah seumpama. Ketika sholat imamnya salah.
Imamnya sholat 5 rakaat, sholat zuhur, ngikuti aja. Karena imam itu untuk diikuti, ya sholatnya batal. Ya sholatnya batal. Kalau imamnya sholat 5 rakaat, ya harus ingat kan, nggak boleh. Ya tepuk tangan, ya bukan tepuk tangan ya, ditepukkan gitu ya. Cara tepuknya tentunya dengan bukan telapak tangan, tapi di punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan itu yang ditepukkan. Ya, ke telapak tangan. Nah, diingatkan. Demikian juga imam. Kalau dia jadi imam, ya diingatkan kita nggak benar. Ya, kalau imam ngeyel karena merasa bahwasannya dia benar, seumpama, ibu sekalian, lihat ini, perhatikan, imam ini bisa jadikan dijadikan sebagai filosofi, ya, seorang wanita yang harus taat kepada suaminya. Nah, ketika imam itu ngeyel, seumpama, aku ini yakin bahwasannya ya sholatnya itu baru 3 rakaat, harus ditambah lagi 1 rakaat. Ya, maka imam itu ya sudah dibiarkan saja karena dia yakinnya seperti itu. Ya. Kemudian perempuan tidak boleh makmumnya tidak boleh ikut. Udah salah ini ngeyel, salah di ini, tapi tetap ikut, ya batal akhirnya. Ya, kalau dia yakin bahwasanya dia sudah 4 rakaat dan imam itu menambah 1 rakaat. Tapi ketika ternyata, lihat ini ya, yang benar adalah imam dan yang salah adalah makmum, maka makmum harus menambahnya 1 rakaat. Itu subhanallah. Nah, ini imam nih penting. Ya. Jadi kalau pengen sebagaimana ini cita-citanya dulu ketika mencari suami itu untuk dijadikan imam, maka ini Ibu sekalian, ya, imam itu untuk diikuti asalkan dalam hal kebaikan, harus ngikut apapun yang instruksi pemimpin, ya udah, asalkan itu baik, sam'an wa ta'atan, siap Pak Imam, ya gitu. Ya siap Pak Imam, apa yang diomongkan titah Pak Imam segera kami laksanakan. Perintahnya akan saya laksanakan dengan sepenuh hati, gitu. Ya. Sampaikan seperti itu, Bu sekalian. Nah, ini penting nih. Ibrahim alaihissalam kalau di dalam Islam adalah dijadikan imam. Imam dalam hal apa? Dalam hal tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Kisahnya Ibrahim alaihissalam nanti kita bahas. Bagaimana akhlaknya Ibrahim. Ya, bagaimana akhlaknya Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, dakwah tauhid. Kisah-kisahnya Ibrahim yang cemerlang, akhlak yang mulia, yang patut diikuti oleh manusia. Ya. Kemudian inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Hanif itu agama yang bersih dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus. Agama yang hanif itu agama yang lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Nah ini orang-orang Nasrani ngaku bahwasanya dia itu adalah milah Ibrahim tapi menyekutukan Allah. Mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Kemudian menyembah selain Allah, menyembah siapa? Isa alaihissalam. Kemudian membuat patungnya Bunda Maryam. Buat patungnya Maryam. Nah, ini dia. Maka pengakuan mereka adalah pengakuan yang konyol, ya, pengakuan yang tidak afsah, pengakuan palsu, pengakuannya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi demikian juga. Mereka mengatakan bahwasanya agama mereka adalah agama yang baik, tapi mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Yahudi mencela Isa alaihissalam, mencela bahwasannya Isa adalah anak zina. Maka ini ya adalah bentuk tidak ketaatannya kepada Nabiullah
Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam ya dimuliakan di dalam Islam. Dan Islam itu memuliakan semua para nabi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidak membedakan antara salah satu Rasul dan Nabi Allah SWT. Gak dibeda-bedakan. Nah ini yang cocok ini. Kita ikut ini aja yang enak. Ya, karena ini boleh syariat ini. Ini yang cocok enak ini. Ya, itu gak boleh. Ya, semua harus diakui dia itu adalah semua nabi harus diakui mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umih. Ya, bersyukur, selalu bersyukur dan termasuk ininya siapa namanya? Ibrahim alaihissalam. Termasuk akhlaknya Ibrahim alaihissalam adalah selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila shiratal mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ya, ini kalau pengen jadi orang saleh, ya ikuti siapa? Ibrahim alaihi salam. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengikuti Ibrahim alaihissalam sebagai ummah di sini, sebagai imam. Ya, banyak syariat-syariat Islam ini mengikuti syariatnya Ibrahim alaihissalam. Contohnya haji ini sekarang. Haji sekarang ini mengikuti syariatnya siapa? Syariatnya Ibrahim alaihissalam. Memuliakan Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah? Ibrahim dan Ismail. Ya. Kemudian sa'i. Itu syariatnya siapa? Syariatnya Ibrahim alaihissalam. Memuliakan Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai dijadikan syariat ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk memerintahkan istrinya Hajar bersama anaknya Ismail untuk ditinggal di lembah Safa dan Marwah. Akhirnya di dalam Islam dijadikan syariat salah satu rukun haji dan umrah. Salah satu rukun haji dan umrah. Ini bentuk memuliakan Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang tunjukkan, kalau kita ini tunjukkan wahai kamu yang mengaku sebagai umat mengikuti milahnya Ibrahim. Tunjukkan syariat apa yang sudah kamu laksanakan. Nggak boleh makan babi contohnya. Dalam syariat Taurat, suhuf Ibrahim, ya suhuf Musa, semua dilarang. Kok malah makan babi? Nah itu syariat mana yang kalian ikuti? Ya, syariatnya Ibrahim atau syariatnya selain Ibrahim? Kalau kamu melakukan atau mengikuti selain syariatnya Ibrahim, maka pengakuanmu sebagai pengikut millah Ibrahim adalah pengakuan yang palsu. Nah, ini, ibu sekalian, dimuliakan Allah SWT nih, ya. Dan Ibrahim ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya, ditunjukkan kepada jalan yang lurus Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau mengikuti Ibrahim itu benar. Kenapa? Karena Ibrahim diberi petunjuk dengan petunjuk yang lurus. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibrahim dengan memuliakan syariatnya Ibrahim, dengan menyempurnakan syariat Ibrahim, ya, maka dia tetap di jalan yang lurus karena Ibrahim itu selalu berada di jalan yang lurus sesuai dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Nah, kalau pengen jadi orang saleh, ya ikutilah Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam. Mengikuti Rasulullah sudah cukup. Kenapa? Karena Rasulullah mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang berbeda daripada Ibrahim alaihissalam. Mungkin syariatnya berbeda, tapi agamanya tauhid. Semuanya menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat ini, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam. Lihat ini bukti bu sekalian. Nah, ini sebenarnya bisa ini kan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita itu
Khususnya orang-orang yang mengatakan paling ahlu sunnah. Yang paling ahlu sunnah. Pokoknya selain dia nggak ahlu sunnah. Ya. Ini bisa benar dan bisa salah. Ya. Ada orang yang mengatakan, oh itu nggak mana, itu bukan ahlu sunnah. Ya. Tapi jauh dari sunnah. Dah jelas ini nggak benar. Ini pengakuan-pengakuan belaka. Tapi kalau dia berusaha mengamalkan sunnah dalam gerak-geriknya, dalam kehidupan sehari-harinya, ya, dan dia masih merasa semoga saja aku ini termasuk ahlu sunnah, ya, maka itu benar. Ya, tapi kalau cuma pengakuan saja, ya siapa saja bisa mengaku. Nah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. An ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Nah, lihat. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Ya. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, lurus, agamanya lurus, bersih. Ya. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia. Jadi Nabi Muhammad pun diperintah untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ya, diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ya. Juga firman Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang yang berimanlah yang mengikuti Ibrahim alaihissalam. Nih lihat nih. Jadi mereka orang Yahudi dan Nasrani ngaku-ngaku, ya ngaku-ngaku kamilah yang mengikuti Ibrahim, kamilah yang mengikuti Ibrahim. Nah, dibantah dengan ayat ini. Dan semuanya ayat pengakuan-pengakuan mereka itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan kepada kita akan kebenaran Islam. Agama Islamlah yang agama yang betul, karena bukan cuma omon-omon saja. Ya, agama Islam ini bukan omon-omon saja, tapi dipraktekkan. Ternyata syariat Ibrahim itu masih dipraktekkan di dalam syariat Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu fahadzan nabiyyu walladzina amanu. Surah Al-Imran ayat 68. Sungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim, yakni sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim, karena ini pengakuannya itu luar biasa. Ibu sekalian, orang Kristen tuh dari sebenarnya nggak ada agama Kristen itu. Kristen itu kan penemuan dari ini. Nama Kristen itu kan Kristus. Ya. Itu dari bahasa Romawi. Apakah Kristen itu sama dengan Nasrani? Jelas beda. Mereka mengaku kami Kristen itu adalah Nasrani. Salah. Ya, kalau Kristen sudah jelas mereka menyekutukan Allah, agamanya jauh daripada Nasrani. Adapun orang Nasrani, di antara mereka orang Nasoro ada yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nanti ada orang Nasrani yang masuk surga, ada banyak. Ya, orang-orang Nasrani. Walaupun Kristus sudah jelas mereka tuh jauh daripada agama Nasrani. Ya, karena ya Nasrani itu ada yang mentauhidkan Allah. Ya, seperti halnya ini yang di Waraqah bin Nawfal. Itu orang Nasrani, tapi dia mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah SWT, dan sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus mengikuti Muhammad SAW. Karena agama Islam adalah menyempurnakan agama-agama terdahulu. Ya, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dengan ini mengikuti Ibrahim alaihissalam, ini yang paling dekat. Kalau ngaku-ngaku bergembor-gembor orang Yahudi dan Nasrani, kami pengikut Abraham, ya, tapi nggak ngikuti syariatnya, ya apa manfaatnya? Ya,
Ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia itu adalah Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling betul-betul mengikuti, ya, ini Allah yang mengatakan ini. Yang betul-betul mengikuti Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengaku, oh kami ini Bani Israel. Itu Nabi dulu, Nabi Ibrahim itu di mana? Dia tinggalnya di mana? Di Yerusalem. Berada di Syam. Ibrahim alaihissalam. Ya, kamilah yang berada di Syam dan kalian itu berada di negeri Arab, di Jazirah Arab. Mereka tuh selalu mengaku seperti itu. Kami betul-betul yang mengikuti Ibrahim, kalian tidak. Maka kita katakan, tunjukkan buktimu, kamu itu mengikuti Ibrahim. Tunjukkan buktinya, kamu mengikuti Ibrahim. Kalau Islam jelas, di dalam Al-Quran jelas, Nabi Muhammad jelas, bahwasanya dia menyempurnakan syariatnya Ibrahim alaihissalam. Bentuk pemuliaannya ketika ini tidak cuma orang haji saja, ya, tapi orang Muslim yang tidak haji pun disyariatkan untuk menyembelih kurban. Itu bentuk memuliakan Ibrahim alaihissalam dan kurban itu adalah syariatnya Ibrahim. Ya, paling gampang sekarang yang ini aja sunat ibu sekalian. Kita lihat tuh orang-orang Nasrani banyak yang nggak sunat. Toh mereka ketika sunat katanya apa? Untuk kesehatan. Tidak mengikuti Ibrahim alaihissalam. Padahal mereka mengaku agama kami itu adalah agama yang mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam dijadikan panutan. Ini bukti bahwasanya Islam itu menjadikan, ya, Ibrahim alaihissalam adalah panutan. Nah, ini berarti bukti bahwasanya Islam itu sangat memuliakan, ya, Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, ya, ada teladan yang baik bagimu, ya, bagi kita, bagi umat Muhammad, bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Ya. Kemudian ini mereka yang mengaku pengikut agama Ibrahim, tapi tidak melaksanakan syariat Ibrahim, maka sebenarnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Ya, nanti akan berlepas diri, Ibrahim akan berlepas diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim itu bukan, ya, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan orang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Ini kalau ini orang-orang Yahudi Nasrani ngaku kami Yahudi, kami Nasrani, ya. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, ya, lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, ini Yahudi dan Nasrani masih melakukan kesyirikan. Ya, masih melakukan kesyirikan. Maka, ya, Yahudi dan Nasrani ini Ibu sekalian, pengakuannya adalah pengakuan palsu, bukan pengakuan yang benar, bukan pengakuan yang hakiki. Ya, tapi pengakuannya adalah pengakuan palsu. Sama saja. Orang sekarang ini banyak yang mengakui bahwasanya dia itu paling ahli sunnah, tapi mengamalkan amalan yang tidak sunnah. Yang tidak sunnah itu malah justru diagung-agungkan, dilestarikan, yang tidak ada sunnahnya, atau mungkin yang masih diperselisihkan antara sunnah dan tidaknya, ya, itu diamalkan dan dibudayakan, jadi budaya, diagung-agungkan, dilestarikan. Giliran yang betul-betul sunnah kok malah ditinggalkan. Ini dia. Ini sama nih. Diganggu syaitan itu caranya seperti itu.
Bagaimana syaitan itu menjerumuskan manusia? Ya, cara satunya adalah senang dengan yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i disenengin, yang giliran yang syar'i dikibulin atau direndahkan. Ya, diejek, ya, dihina, yang tidak syar'i, yang syar'i, seperti itu. Dan dianggap aneh. Yang syar'i aneh. Tapi yang tidak syar'i dianggap, oh ini yang cocok nih, sama dengan ya keumuman manusia. Ya, maka kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan, keumuman atau mayoritas manusia, maka sesungguhnya hal itu akan membuat engkau sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ikuti mayoritas, ya mayoritas di muka bumi ini ya orang musyrik. Mayoritas di muka bumi ini ya kemaksiatan, yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan itu sedikit. Ya, kalau kita mengikuti mayoritas ya kita akan sesat. Dan ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di akhir zaman itu semuanya itu akan jadi gharib atau asing. Ya, syariat Islam itu seakan-akan asing. Bayangkan orang ini aja ketika zikir itu zikir yang syar'i itu asing, Bu. Kok kayak gitu ya? Aku biasanya kalau zikir, saya pernah itu zikirnya aneh ya, zikirnya beda. Suatu ketika saya pernah imam di kampung karena dipaksa. Ini dari Qatar katanya. Yang imam dari Qatar aja, yang imam dari Qatar. Sebenarnya saya nggak pengen buat sesuatu yang mengagetkan mereka sebenarnya itu sekalian. Saya nggak mau siapa, silakan saja yang imam saja. Tapi saya dipaksa. Ya, saya baru pertama kali di situ ya, ziarah ke tempatnya kerabat gitu ya. Ketika sholat, setelah sholat zikirnya lain. Saya baca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, ya astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah sholat, kok beda ya? Ini sholatnya beda, kemudian zikirnya juga beda. Coba zikirnya kayak yang dulu aja loh, gitu ya. Kemudian jangan yang sekarang ini yang zikir yang kamu tuh beda tuh. Yang kayak dulu aja, gitu. Ya, yang kayak dulu apa? Baca sholawat bareng-bareng, ya, salaman bareng-bareng, ya. Baca masa lupa maulaya sholli wasal itu lo baca katanya. Subhanallah, aneh. Yang syar'i aneh, yang tidak syar'i sudah menjadi kebiasaan mereka. Itu dia Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu dulunya adalah asing, maka Islam itu akan kembali asing seperti halnya baru datang. Dulu lihat Islam itu apa ini? Islam ini tidak ada apa yang dilakukan kita kecuali diingkari. Ini selalu Islam ini yang dibawa Muhammad itu selalu menyelisihi kita. Ya, apa saja yang ini kita lakukan ini dia menyelisihi. Ini agama apa ini yang dibawa Muhammad ini? Seperti itu orang-orang musyrik dulu. Ya, mereka merasa asing. Ya, padahal itu syariat itu adalah dulu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum mereka dan mereka mengakui nabi. Termasuk orang-orang musyrik itu juga mengakui para nabi. Mereka mengakui adanya Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim. Bahkan mereka menyembah berhala itu, mereka mengatakan bahwasanya kami itu mengikuti nabinya Nabi Ibrahim. Ya. Kayak ada kata-kata Brahmana. Brahmana itu nila katanya adalah mengikuti Ibrahim. Masa Ibrahim itu jadi berhala? Justru dalam Al-Quran apa? Berhala dihancurkan oleh Ibrahim. Itu kan lucu. Jadi, banyak pengakuan. Jadi kadang-kadang kisah-kisah apalagi yang tidak jelas. Kisah-kisah itu bisa dipelintir Ibu sekalian. Kisah-kisah itu bisa disalahkan. Ya, bisa dibelokkan kisah-kisah itu. Apalagi kisah-kisah yang tidak ada keautentikannya. Ya, tidak ada
ketika meriwayatkan itu tidak diteliti. Oh, siapa yang meriwayatkan, dia pantas untuk meriwayatkan, tidak. Itu nggak ada kecuali dalam Islam. Ada kitab khusus, ya, khusus yang membahas tentang orang-orang perawi, para perawi ini, namanya kitab Jarh wa Ta'dil. Kitab Jarh wa Ta'dil ini, ya, dia itu meneliti semua. Oh, si fulan itu tidak layak untuk jadi perawi. Oh, riwayatnya ini nggak sah ini. Karena dia itu seperti ini, hafalannya nggak kuat, kemudian dia pelupa, kemudian dia makan sambil jalan, kemudian dia pernah ini, pernah itu, seterusnya. Itu tidak terima riwayatnya. Ya, riwayatnya batal. Atau mungkin riwayatnya ini bisa diterima karena ada penguat yang lain. Seperti itu. Itu kalau dalam Islam. Ya. Kalau selain Islam, ya udah. Mana ada ini, bisa ngomong ini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu, udah beda-beda semua. Jangankan gitu, ketika ada riwayat saja Bu sekalian. Ada kisah ini, contohnya nas'alullah salamul afiyah, ada kecelakaan di dekat ini, di mana ya, di sebelah sana lah, di dekat Albanus seumpama, ya. Itu nanti yang menceritakan sana itu mesti sampainya ke kita itu mesti beda-beda. Antara satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Ada yang ngomong gini, ada yang ngomong gini, ada yang ngomong E, ada yang ngomong C, ada yang ngomong S, ya, semuanya beda-beda. Itu. Makanya tidak ada yang menceritakan secara betul selain daripada Islam. Dan Islam itu sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agama ini. Agama ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita itu termasuk orang yang menjaga agama Allah, Ibu sekalian. Di mana sekarang ini agama itu diselewengkan oleh banyak orang-orang yang mengaku dirinya itu intelektual. Ya, kami adalah intelektual dari sini, kami ini ilmuwan, kami ini. Tapi pemahamannya rusak. Ya, justru malah menyesatkan umat. Na'udzubillah ta'ala. Ini di akhir zaman seperti itu, Bu sekalian. Maka dituntut kita itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, kebanyakan mereka itu ya bukan menjaga agama Allah tapi merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula nanti yang akan menjaganya. Betul dijaga oleh Allah SWT sekalian. Dengan adanya pembaharuan pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Subhanallah, di negeri kita, sampai negeri kita, ya, adanya orang yang mengenal sunnah, ya, orang yang mengkritik orang-orang yang menuhankan kuburan, yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh, dikritik, ya, semuanya itu, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama Islam ini, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membahayakan mereka, ya, orang-orang yang menyakiti mereka, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai hari kiamat nanti. Jadi, Ibu sekalian, itu kiranya, ya, sebentar saja kita untuk pertama ini kita bahas, ya, tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam dan siapa itu Ibrahim alaihissalam dan bagaimana, ya, respon Islam terhadap pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka dengan lantang mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah, atau agama mereka itu mengikuti agamanya Ibrahim. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya yang mengikuti agama millah Ibrahim adalah agama Islam yang mengikuti petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan berikutnya kita bahas insyaallah taala tentang akhlak Nabi Ibrahim yang patut ditiru, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu sekalian, sebelum kita tutup kajian kita ini,
Sebelum kita tutup kajian kita ini, mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita di siang hari ini, Bu sekalian. Silahkan Bu sekalian. Fadhal. Nah. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu sekalian ini ada yang bertanya, silahkan Ibu sekalian. Ya, bentar, silahkan Bu. Ya, tidak melaksanakan hadiu. Tayyib. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Melaksanakan haji ifrad, ya, tidak melaksanakan hadiu. Tayyib. Haji itu ada pembagiannya, haji tamattu' dan ifrad dan haji qiran. Ibu sekalian, haji itu ada 3. Haji tamattu, dan ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, bahwasannya mana yang paling afdal, haji ifrad atau haji tamattu' atau haji qiran, ya. Ada yang mengatakan bahwasannya haji yang paling afdal adalah haji ifrad, ya, haji ifrad. Karena haji ifrad itu langsung kepada ibadahnya pada inti, dan tidak dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwasannya yang paling afdal, dan ini di jumhurul ulama mengatakan bahwasannya haji yang paling afdal adalah haji tamattu'. Karena haji tamattu' itu, ya, dia umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia bisa melaksanakan ibadah banyak sekali, baru kemudian memulai melaksanakan ibadah haji. Adapun Ibu sekalian, ya, kita itu tidak boleh mengira-ngira, ya. Kalau ifrad itu nggak harus hadiu, harus berdasarkan dalil. Ketika ifrad, ya harus hadiu, ya, ada hadiunya, ya, walaupun ifrad, ya. Karena itu sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun orang yang mengatakan seperti itu harus tunjukkan dalilnya. Kalau memang itu ada perkataan para ulama dan itu ada syariatnya, maka diamalkan, ya. Dan tentunya segala sesuatu itu sesuai dengan syariat. Kalau memang dia melakukan itu memang sesuai dengan pemahamannya seperti itu dan dia tidak tahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan tentunya itulah pentingnya ilmu. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum beramal dan sebelum berbicara. Kemudian ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk ini himbauan dari Wizaratul Awqaf Wasyu'unul Islamiyah, ya, khususnya di bulan Dzulqa'dah ini. Ayo kita memulai untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang orang Dzulqa'dah itu sibuk karena mau, yang di Indonesia itu mau nyambut hajian, keluarganya mau pulang haji, apa yang disiapkan, apa yang nanti kalau acaranya pulang haji nanti selamatannya seperti apa, syukurannya seperti apa. Kemudian kalau kita kadang-kadang sibuk dengan nanti Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha mau apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau sekarang ini cuti ini gimana nih? Karena setelah Idul Adha
Ya, maka kita harus betul-betul memperhatikan bahwasannya mungkin kita itu tidak akan bisa menemui bulan-bulan haram ya di bulan haram berikutnya. Mungkin bulan haram ini kita hanya mendapati tahun ini mungkin ya, karena kita tidak tahu ya, tidak tahu bahwasannya mungkin kita itu hidupnya sudah setelah Id itu mungkin akan meninggal dunia. Maka ayo kita bareng-bareng lebih perhatian terhadap bulan yang mulia ini ya, mengamalkan amalan-amalan yang saleh ya, berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya agar kita itu termasuk orang-orang saleh dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya ilmu, orang-orang subhanallah Ibu sekalian, saya itu dulu ya dari kecil saya itu ya tinggal di daerah pondok pesantren. Jadi kalau orang belajar nahwu, belajar tajwid itu dia mungkin kelas ini ya, belajar nahwu, belajar tajwid itu sudah besar. Saya itu dari kecil tuh hafalan jurumiyah sama hafalan tuhfatul atfal Bu sekalian. Ya. Tapi bukan saya membanggakan diri, tapi saya tidak tahu tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah dan Dzulqa'dah kecuali setelah mengamalkan sunnah. Ya. Gak tahu bahwasanya hadisnya itu sahih. Ya, kita itu di Dzulhijjah harus betul-betul beramal dengan amal yang baik. Ya, amalannya itu harus sungguh-sungguh, tuh gak ada dulu, gak ada perhatian seperti itu. Ya. Cuman puasa, betul, puasa Arafah dan Tarwiyah itu ya. Kalau dulu ada Tarwiyahnya, walaupun Tarwiyah itu adalah hadisnya dhaif. Ya, tidak ada puasa Tarwiyah. Maka yang terpenting juga bagi yang tidak melaksanakan haji, ayo kita muliakan bulan Muharram ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mendapatkan pahala yang besar seperti halnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak sekalian. Baik, saya kira cukup begitu saja Bapak sekalian. Sebelum kita tutup, ada pengumuman Bapak sekalian, kalau bisa ya suaminya diajak kajian setiap hari Kamis Bapak sekalian. Ya, ibu-ibunya juga kalau bisa hadir, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Jadi ini semakin ini saja, apa namanya? Yang kajian tuh orang-orang baru semua Ibu sekalian rata-rata itu. Ya, bapak-bapaknya tuh Abu Usamah aja yang Anda lihat. Ya, di mana-mana di Selasa ini, yang lain kemana ini? Ya, mungkin ada tapi jarang gitu ya. Tapi lebih jarang lagi kayaknya ada yang lebih jarang nggak pernah nongol nih, nggak pernah muncul. Atau kadang-kadang ada orang tuh Bu sekalian nggak ngaji tuh karena malu. Alah malu sama ini kok jadi horib ini, jadi asing nih, ya. Jadi asing ini karena nggak pernah ngaji terus nih ngaji menjadi asing nih. Akhirnya malah nggak ngaji. Kan itu jadi masalah Bu sekalian, malahan malu untuk melakukan kebaikan. Ya, malu untuk melakukan kebaikan. Justru ayo Bu sekalian, siapa yang mau ngeramain kajian sunnah itu, siapa yang mau ngeramain? Orang sudah dengerin aja sudah muak Bu sekalian. Kalau nggak ngeramain orang-orang sunnah nggak akan. Orang yang kenal ya sunnah nggak mungkin yang ngeramain kalau bukan kita-kita. Lihat jadwalnya aja ada ini ya. Males dia. Kalau bukan kita-kita, siapa yang ngeramain? Makanya anak iniin kepada ibu-ibu sekalian, ini tolong disampaikan kepada bapaknya. Nah lupa terus nih. Setelah ini sampai apa namanya? Setelah keluar gitu, aduh tadi lupa nggak Ana sampaikan ya Allah gitu ya, lupa nggak Ana sampaikan, baru ingat ini, berapa kali kajian nih baru ingat ini Bu sekalian ya. Jadi siapa yang mau ngeramein kalau bukan kita-kita Ibu sekalian? Bener, kajian itu siapa? Orang sudah pengen lari duluan, dengerin aja dah, siapa itu si fulan, sama disebutin Ana gitu aja sudah, orang sudah lari sendiri ya, lari dengan tertib ya. Makanya ayo di ini Bu sekalian ya,
Siapa yang ngeramein kalau bukan kita-kita semuanya. Baik Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.